Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk Rafael selaku ketua kelas, silakan pimpin doa anak. Marilah teman-temanku sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua sudah mau berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita menuju ke materi kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk apa? Untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Apa rasa nasionalisme? Rasa cinta terhadap tanah air. Tanah air kita apa, Nak? Indonesia. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Connected. Semuanya boleh berdiri. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. boleh duduk. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anakku semua, itulah tadi lagu nasional yang kita nyanyikan, judulnya Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila itu sebagai lambang negara Indonesia yang harus kita cintai, ya, dan kita terapkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semua, hari ini siapa yang tidak hadir? Adrian dan Rita. Kenapa mereka tidak hadir hari ini? Oh ya, kita doakan semua, semoga
Adrian dan Intan segera diberi kesembuhan ya. Dan kita yang masih sehat, bugar, sehat walafiat seperti saat ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang sehat, apalagi tidak jajan sembarangan, tidak minum air putih yang banyak. Nah, itulah cara kita untuk membuat diri kita supaya selalu sehat. Ya. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa, Nak? IPAS. Baik, bagus sekali. IPAS, ya. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, ya. Bapak pengen tanya dulu, sebelum kalian tadi berangkat ke sekolah, sudah pada sarapan semua belum? Sudah. Sudah pada sarapan? Sudah. Sudah. Sarapan pakai apa? Sayur bayam. Sayur bayam, apa lagi? Kangkung, apa lagi? Mie. Mie, apa lagi? Wortel. Wortel, baik, banyak sekali ragamnya ya. Banyak, ada bayam, ada kangkung, ada apalagi tadi wortel. Nah, kalau kita lihat makanan yang kita makan tadi berasal dari mana, Nak? Tumbuhan. Berarti tumbuhan itu penting nggak buat kita? Penting, karena tumbuhan itu adalah sumber makanan bagi makhluk manusia, ya, atau makhluk hidup. Ya. Apakah manusia aja yang butuh tumbuhan? Tidak. Hewan juga butuh tumbuhan. Contohnya apa yang butuh tumbuhan? Sapi, kambing, ayam, harimau? Tidak. Tapi makanan harimau apa, Nak? Daging. Daging apa? Daging hewan. Contohnya apa? Ayam. Sapi. Kalau di hutan itu kan banyak ya binatang-binatang liar. Contohnya seperti rusa. Rusa kan makanannya rumput. Nah, kemudian kalau rusa makan rumput, kemudian ada harimau. Harimau ini makan rusa. Kalau rumput nggak ada, rusanya nggak bisa hidup. Berarti harimaunya juga nggak bisa cari makanan, begitu kan? Ya, berarti ada keterkaitan. Jadi sumber utama kehidupan makhluk hidup di dunia ini, di bumi ini adalah tumbuhan. Jadi penting nggak tumbuhan? Penting. Baik, hari ini kita akan mempelajari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Karena kita sudah analisis tadi ya bahwa tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Seperti itu. Kemudian, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Coba yang suaranya keras. Iki coba dibaca. Yang pertama apa, Nak? Menentukan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan tepat. Ya, menentukan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan tepat. Kemudian apa lagi? Ya, Felisa. Menelaah hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan benar. Kemudian Rafael, membuat mind mapping. Oke, membuat mind mapping hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Dan kegiatan terakhir, coba Fajrul mempresentasikan hasil mind mapping hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan percaya diri. Dan nanti setelah kita diskusi dalam kelompok, ya, hasilnya kita presentasikan seperti biasa ya. Kita presentasikan ke depan kelas, kemudian kita sampaikan, kelompok yang lain nanti menanggapi. Siap? Siap. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
Tepuk 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, lanjut kita coba menganalisa tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Nah, bisa kita lihat bersama. Di sini ada gambar apa, Nak? Ada pohon apa ini? Pohon mangga. Baik. Di gambar pohon mangga ini ada apa saja? Nah, masing-masing dari bagian tubuh tumbuhan ini punya fungsi masing-masing, ya. Selayaknya diri kita itu punya tangan, punya kaki, punya kepala, terus punya apa lagi? Punya mulut. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Begitu juga dengan tubuh tumbuhan ini, ya, bagian tubuh tumbuhan ini. Masing-masing punya fungsi. Apa fungsi akar? Menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Kemudian fungsi akar. Oke. Kemudian fungsi daun. Oh ya, untuk proses fotosintesis. Kemudian bunga. Alat pembangbiakan. Kemudian ada yang terakhir. Buah. Menyimpan cadangan makanan. Nah, itulah tadi bagian dan fungsi dari tumbuhan. Sekarang coba kita lihat video, ya, supaya lebih jelas. Disimak dan diperhatikan. Jika ada sesuatu yang penting boleh dicatat, ya. Sabar ya. Ya, Bang. Disconnected. Connected. Benar.
juga dapat berguna dan bergerak. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau pertumbuhan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Baik, apa yang anak-anak lihat barusan? Apa? Tumbuhan. Tumbuhan apa tadi, Nak? Mangga. Oke. Di pohon mangga tadi terdapat apa saja, Nak? Bunga, buah, daun, akar. Apa lagi? Baik. Tadi ada binatang-binatang atau hewan-hewan yang juga ada. Ada jerapah yang lehernya panjang juga. Apalagi kelinci, burung. Nah, di sekitar pohon tadi banyak hewan-hewan yang mendekat. Artinya
pohon tadi itu memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Selain manusia juga ada yang memanfaatkan buahnya, kan mangga. Siapa yang suka mangga? Ya, suka mangga semua ya. Nah itu kan dari tumbuhan. Selain dimanfaatkan buahnya, juga hewan-hewan lain memanfaatkannya sebagai bahan makanan mereka. Selain itu juga tempat hidup bagi makhluk hidup lainnya seperti apa? Burung. Siapa yang suka cari burung? Nah, di mana biasanya nyarinya sarang burung? Di pohon, ya kan? Kalau nyari sarang burung pasti di pohon, kan? Sambil lihat ke atas. Baik, apakah penting? Berarti penting sekali ya. Berarti tumbuhan itu sangat penting sekali bagi kehidupan makhluk hidup, ya, termasuk manusia. Apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak ada? Tidak ada kehidupan, ya, karena sumber makanannya tidak ada. Oleh karena itu, kita harus merawat dan melestarikan tumbuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap mendapatkan sumber makanan. Kemudian Bapak punya sesuatu. Apa ini ya? Bunga. Apa ini bunga ya? Oke, ini ada bunga. Ini ada apa? Ada cabai. Coba kita perhatikan di bunga ini. Yang pertama ada apa? Ada akar, kemudian batang, kemudian daun. Kenapa ini daunnya layu ya? Kekurangan air karena saat ini sedang musim kemarau, ya, pada kering, sehingga tumbuhan ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis dengan baik. Setelah daun ada apa lagi? Ada bunga. Terus ada apa lagi? Biji. Kalau bunga ini termasuk buah bukan? Bukan, ya. Ini tidak ada buahnya, tapi dia ada biji di dalam bunga. Lalu yang satu ada apa ini? Cabai. Cabai ada apa saja? Akar, batang, daun. Bunga ada? Oh, ini kecil-kecil bunga. Apalagi? Ya, ada buah. Kalau ini ada buahnya. Kalau kita perhatikan coba. Dari kedua ini apa yang beda? Akar. Ini akar apa? Akar tunggang. Yang ini? Nah, dua tumbuhan ini punya perbedaan, ya. Perbedaannya di akar dan di buah. Yang satu berbuah, yang satu tidak. Baik. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Tadi sudah kita tampilkan gambar, kita tampilkan video, kita tampilkan benda real, ya, tumbuhan nyata, ya, yaitu cabai dan apa nak? Bunga. Ada pertanyaan? Ya, Kiki. Mengapa akarnya berbeda? Bagus sekali. Ada yang mau menjawab? Mengapa kedua tumbuhan ini akarnya berbeda? Ada yang mau menjawab? Ya, jawab. Ya. Karena sudah berbeda jenis. Berbedanya di apa? Di bijinya, ya. Kalau cabai ini, ya, cabai ini bijinya itu belah dua, ya. Kalau yang bunga ini tidak. Nah, ini dikotil, ini monokotil, ya. Kalau kalian coba buka di biji cabai, kalau kalian perhatikan itu kan ada belah dua. Kalau dikupas itu ada dua bagian. Nah, itu yang dinamakan dikotil. Yang ini monokotil. Kalau yang bunga ini kan cuma bulat satu, ya. Paham? Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oh ya, kenapa kok ini dikatakan buah ini bukan? Karena bijinya tertutup oleh apa? Nah? Oleh buah. Nah itu yang termasuk. Cabai ini termasuk buah, ya kan? Karena bijinya tertutup oleh daging buahnya. Ya? Ada pertanyaan? Apa? Apa fungsi daun dan kenapa warnanya hijau? Karena ada zat klorofil di mana? Di daun. Di mana? Sudah puas? Kenapa warnanya hijau? Terus apa lagi tadi? Pertanyaannya? Apa fungsi daun? Fungsi daun apa? Sebagai apa ya? Tempat terjadinya proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Mengolah makanan, ya. Jadi tumbuhan itu mengolah makanannya sendiri melalui apa? Melalui proses fotosintesis yang terjadi di mana? Di daun. Baik, Bapak kira sudah paham. Sekarang kita berdiri dulu. Kita coba ice breaking. Siap? Siap. Kita akan ice breaking. Linguin. Boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja. Ya. Kelompok apa ini? Kelompok daun, kelompok bunga, buah, batang. Kita akan mengerjakan lembar kerja sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke. Untuk kelompok bunga ya, bunga mengerjakan membuat kesimpulan dengan mencatat bagian-bagian yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk kelompok daun mengerjakan mind map ya. Ya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, nah ini mengerjakan menempel ya, dan mewarnai bagian tubuh tumbuhan. Kemudian untuk kelompok batang mengerjakan dengan LKPD mind mapping. Nah ini LKPD-nya, silakan dibaca di bahan ajar. Ya, ini bahan ajarnya dibaca, dikerjakan secara berdiskusi. Nah ini ditulis dulu namanya, ditulis. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau belum paham,
Ya. Ya, ada pertanyaan? Boleh. Boleh. Ayo. Nah, yang lain boleh kasih masukan. Ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Yang lain cari di sini. Nah, ini sebagai bahan untuk diamati. Tahu warnanya apa? Gunanya apa? Buat makanan. Di sini. Bahan ajarnya dibaca. Di sini ada sini. Boleh ditempel dulu, ditempel. Nanti tulis ini. Kerjakan secara berkelompok, berdiskusi, bertanya aja. Pertanyaan. Berapa menit? Tiga dua. Setengah jam. Dikerjakan dengan teliti. Ya. Dikerjakan dengan teliti. Ayo, ikut mengerjakan. Iya. Jangan baca-baca yang lain. Direkam Mbak Deni. Ya. Iya. Kerjakan yang teliti, jangan buru-buru. Di sini ada kan di bacaan ini ada tidak digambarnya saja. Ini kan fungsinya rekam, dibaca apa, air dan bunga ini tuh apa fungsinya untuk berkembang? Ya, daun berfungsi dan buah apa ya? Untuk melindungi menyimpan makanan buat tadi ya bagus. Ini ada jenisnya berfungsi
ada rumah air, nafas, kemudian juga kemudian proses fotosintesis, buah, Jadi pertanyaannya sudah disiapkan. Masih ingat pertanyaan tadi untuk kelompok yang kalau yang saling titik mana? Ya, apa namanya? Sudah selesai. Ambil dikoreksi lagi. Ini ada barang. Ada di sini. Ada
Pancasila. Ingat fungsinya apa? Gantian. Kalau capek gantian. Langsung ke poin-poinnya aja. Ya, jangan semuanya. Udah selesai. Ya, bentar ya nak. Tunggu yang lain. Ya cepet, jangan lama-lama. Langsung fungsinya aja apa? Bunga. Udah cepat yang penting bisa. Sudah, tunggu ya. Ya kasih banyak. Langsung ke apa? Lalu. Proses fotosintesa langsung aja. Gak usah ditulis semuanya. Proses fotosintesa. Yang ya, masih dua. Nomor sini sudah? Oke, baik. Sudah selesai semua? Belum? Oh ya, kita tambah. Langsung kerjain aja. Yang kamu pegang itu gimana? Masih apa lagi? Penting nempel. Langsung ditempel. Langsung ditempel. Iya kan? Ditempelkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Langsung ditempel. Sudah selesai? Baik. Setelah didiskusikan,
Dikerjakan? Selesai semua? Nah, tugas berikutnya adalah mempresentasikan di depan teman-temannya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok daun. Oke, kelompok daun dulu ya. Silakan. Di sini. Ya. Mana? Nah, yang mau bacakan? Rahel? Nanti. Coba kenalan dulu. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Kayak tadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini perlu agak dekat aja Mbak. Nggak apa-apa kelihatan. Ya. 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 Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok daun. Ada coba disampaikan. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kiki tadi gimana ya? Mau tanya apa? Ada pertanyaan? Apa fungsi akar? Itu aja. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Ya, Kiki. Apa pertanyaannya? Untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Gimana Kiki? Puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang Oke, kelompok berikutnya. Ya, kelompok bunga ya. Jangan ragu. Takut jangan semuanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini aja. Menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kiki. Kemudian di samping saya ada Radija. Kemudian Vanessa dan Mila. Baiklah teman-teman, bagian tumbuhan dan fungsinya. Pertama, akar. Akar sebagai pengokoh daun pokok berguna di tumbuhan di tempat hidupnya. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya sebagai pengokoh untuk tumbuhan, merebut air dan garam mineral dari akar menuju daun, serta tempat melepasnya daun, buah, dan bunga. Pada sebagai tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berperan penting dalam perkembangbiakan alat perkembangbiakan pada bunga adalah betik dan benang sama. Ya. Terakhir. Oke. Kemudian sampaikan, mau ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Raisa. Apa fungsi batang? Menuju ke daun, dari akar menuju ke daun. Gimana? Puas? Raisa? Oke. Ada pertanyaan lagi?
Silakan ditutup. Baiklah, Mama. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kemudian kelompok apa lagi? Kelompok mana? Ini. Kelompok apa ini namanya? Dua, ya, kelompok dua. Ya, maju. Yang keras banyak. Salam dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan menyerap air dan mineral dari tanah, menyokong dan memperkokoh tumbuhan. Ya, kemudian apa lagi? Batang. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah dan bunga. Ya. Terus? Daun. Tempat terjadinya proses fotosintesis. Ya, kemudian. Bunga. Alat perkembangan biakan tumbuhan. Ya. Buah. Menyimpan cadangan makanan melindungi biji. Ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Silakan kelompok bunga. Apa? Oke, bunga. Apa pertanyaannya? Apa fungsi dari bunga? Alat perkembangbiakan tumbuhan. Alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana? Puas? Puas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok batang? Tidak ada. Buah. Fungsi dari buah apa? Menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Oke, kalau tidak ada silakan tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok barang terakhir. Silakan. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kelompok batang 1 Rafael, 2 Fahmi, 3 Tepano. Ya, pertama. Daun. Tempat terjadinya proses fotosintesis. Ya. 2. Untuk menyimpan makanan dan melindungi biji di dalam. Nah, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Batang untuk menyimpan air dan mineral ke daun. Untuk menyerap air di dalam tanah. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok batang. Ada pertanyaan? Ya, Raida. Oh, apa fungsi daun? Tempat terjadinya proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesis. Apa Raida? Nggak jadi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian tutup. Terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, semuanya sudah mengerjakan untuk LKPD dengan baik. Ya, kita coba untuk ice breaking lagi. Semuanya boleh berdiri biar tidak tegang. Tangan diputar-putar. Nah, belum.
Much is made. Connected. Oke, semuanya berdiri. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, tinggallah gaul. Tangan diputar-putar, bersama lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan. Baik, tadi kita sudah belajar banyak ya hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Sebutkan 3 hal yang sudah kalian pelajari hari ini. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apalagi? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Manfaat tumbuhan. Apalagi? Apalagi? Fungsi apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi akar. Apalagi? Fungsi daun. Apalagi? Fungsi bunga, fungsi batang ya. Semua itu ada fungsinya masing-masing. Kemudian sebutkan 2 hal yang paling berkesan hari ini. Yang paling berkesan, yang menyenangkan pelajaran hari ini, yang paling menyenangkan apa? Ice breaking, bisa joget-joget, senang. Apalagi? Mengerjakan tugas secara berkelompok atau bersama-sama.
Kemudian hal sulit apa yang kalian temukan ketika mengerjakan tugas tadi? Apa? Presentasi. Iya. Ketika presentasi masih ragu, masih gini. Belum berani ya, belum begitu berani. Itu artinya kita butuh latihan ya. Harus sering latihan supaya tidak grogi. Kemudian apalagi selain presentasi yang paling sulit? Apa? Hal yang kalian temukan yang sulit? Dan itu aja. Oke, baik. Anak-anakku semua, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita sudah belajar banyak hal ya, terutama bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kita harus selalu menjaga tumbuhan supaya tetap lestari. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan sumber makanan. Jadi tadi ada 5 bagian tumbuh-tumbuhan yang paling pokok. Yang pertama, batang, akar, apa lagi? Daun, buah, bunga. Semuanya itu punya fungsi masing-masing layaknya manusia. Punya tangan untuk memegang, punya kaki untuk berjalan. Belum. Punya mata untuk melihat. Punya mata untuk melihat. Punya hidung. Ya, punya hidung untuk bernapas. Ya. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? ABC. Tidak ada pertanyaan? Mau tanya? Orly, tadi mau tanya apa? Enggak. Oh, tidak. Oke, baik, terima kasih. Untuk menguji pemahaman anak-anak semua, Bapak bagikan soal, langsung dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan. Langsung cepat saja. Dikerjakan, tulis nama di atasnya. Tulis nama di atasnya. Pak, Zara belum, Pak. Ya. Pak, ini maksudnya gimana, Pak? Dikerjakan, dibaca soalnya. Ini bagian apa? Ini bagian apa? Ya, langsung. Berapa? Ya, langsung dikerjakan semua. Pak, ini kan Pak Heru. Ini kan batang kok ada C. Ya, C kan 3A, B, C. Tulis yang C itu apa tulisannya? Itu yang B nggak kelihatan, Pak. Yang B apa itu? Oh, ada, Mas. Ya. Sudah direkam di sini. Ya. Bisa toh? Gampang. Pak, dan ini Ya. Yang menyimpan cadangan makanan di akar contohnya apa? Iya, kemudian itu Ruby. Singkong, Pak. ya, dikerjakan. Sebisanya.
Anggap sudah selesai. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah, baik. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan. Iya. Udah selesai, sudah. Ya. Udah selesai, yuk. Yang sudah selesai silakan. Iya. SKPD-nya boleh dibawa pulang. Hasil kerjaannya boleh dibawa pulang. Nah. Oke. Ya, boleh dibawa. Baik, setelah Bapak Baik, setelah Bapak koreksi, ternyata ada 3 anak yang nilainya bagus. Ya, yang pertama ada Kiki, yang kedua Feriza, yang ketiga Rafael. Ya. Nah, bagi anak-anak yang nilainya belum memuaskan, belajar lebih giat lagi, jangan berkecil hati. Ya, kalian harus semangat belajar, tetap semangat belajar. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Feriza mau tanya apa? Cukup? Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini semakin berkah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Rafael dipimpin doa. Ulang. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semua, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga mudah-mudahan untuk pelajaran berikutnya lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi, dan tentunya kita akan menjadi lebih menjadi anak yang cerdas dan pintar, gitu ya. Terima kasih. Silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Baris jangan biasa.